untuk perlindungan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Saat ini kami boleh datang ke tempat-Mu, mencari wajah-Mu di tempat ini, tanpa harus memakai alat pembantu oksigen, tanpa membantu kursi roda, semua karena anugerah-Mu Bapa. Selama sepanjang minggu ini, Engkau telah melindungi kesehatan kami, Engkau telah memberikan kecukupan dalam kehidupan kami, semua karena anugerah-Mu Bapa. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk taat akan firman-Mu, karena semua hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang menentukan jalan hidup kami, Engkau yang menentukan destiny hidup kami. Ajar kami Tuhan menjadi umat yang taat dan setia akan firman-Mu. Urapi bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu. Urapi kami semua. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan pesan-Mu dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada shalom. Nah saudara, session pertama ini saya akan membawakan sebagian dari kesaksian hidup saya. Nah saudara, sebelumnya saya bawakan tema khotbah hari ini adalah A Journey to Destiny. Suatu perjalanan yang semua dari kita, senang atau tidak, kita mesti mengalami. Hanya ada yang berhasil, semua tergantung bagaimana Anda meresponinya. Saudara kasih Tuhan Yesus, kemarin saya mendengarkan kesaksian dari Bapak Gembala Sidang Anda, Bapak Pendeta Lukas Kusuma. Anda lihat, ini mungkin satu-satunya gereja di Amerika yang paling saya anggap paling bagus, paling lengkap. Dan utang piutangnya saya lihat dalam waktu singkat juga akan bisa dilunasi. Anda lihatnya dari sudut yang enak, tapi Anda tidak lihat kesaksiannya diawali sampai makan nasi dan kangkung selama berapa minggu. Anda nggak mengetahui di awal dia mulai set up ini gedung, dia harus beli pakaian bukan bermerek, tetapi pakaian bekas. Nah saudara, hari ini hambanya diberkati karena dia ngikuti firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan dan taat setia. Saya percaya kalau gembala sidang Anda diberkati, Anda semua pasti juga akan diberkati. Nah saudara, hari ini sebelum masuk ke kehidupan saya ambil seorang figur yaitu Yusuf. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, berhubung waktunya singkat, makanya saya langsung aja Mazmur 37 ayat 23, ini semua harus baca ayat ini. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekarang pertanyaannya, Jemaat Bethany Miracle Center, apakah engkau orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan? Yang iya katakan amin. Artinya Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkahmu. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Nah saudara, Tuhan yang menetapkan tangga-tangga hidupmu. Tuhan yang akan menetapkan engkau bangkrut. Tuhan akan menetapkan engkau kaya, Tuhan akan menetapkan engkau diberkati, Tuhan menetapkan engkau akan diproses. Semua adalah rencana Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan komplain. Ada saatnya kita diberkati, ada saatnya kita diproses sama Tuhan. Nah hari ini kita mau melihat seorang tokoh yaitu Yusuf. Tolong tayangkan. Nah saudara, supaya saudara mengerti siapa itu Yusuf, Anda lihat silsilahnya. Abraham punya anak namanya Ishak.
Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya istri 4 Anda lihat, dan salah satu yaitu Yusuf. Ini anak yang ke-11. Jadi pada waktu Yusuf dilahirkan, ini kayak imot-imot, yang lainnya sudah tua, ini masih anak kecil. Sehingga si Yakub ini menyayangi Yusufnya luar biasa. Begitu sayangnya karena ini masih anak kecil, yang ini udah gede semua. Yusuf ini di treatment spesial, dikasih baju yang spesial, dan kebetulan Yusuf itu juga mempunyai talenta yang khusus. Dia bisa mimpi, dia bisa mendapatkan mimpi, lalu mimpinya itu bikin kakak-kakaknya tambah jealous. Kakak-kakaknya udah jealous karena Yusuf spesial, anak kesayangannya Yakub. Dibeli jubah yang bagus, kemudian dia mendapat mimpi bahwa he will become a leader among the family-nya. Tentu family kakak adiknya tambah jealous, tambah sebel. Itu starting point-nya. Suatu hari kakak-kakaknya lagi menggembalakan domba, awalnya di Sikem, kemudian di Dothan. Lalu Yakub papanya suruh Yusuf, kamu cari kakak-kakakmu di mana? Waktu Yusuf berhasil ketemu kakak-kakaknya di sebuah kampung kecil Dothan, kakak-kakaknya lihat Yusuf, dia udah sebel. Lalu kakaknya bilang apa? Kita bunuh saja. Tetapi karena Ruben kakaknya paling besar mengatakan jangan, kita cemplungkan aja ke dalam sumur. Saudara, dicemplungkan dalam sumur satu hari, kemudian tahu-tahu datang tukang jualan orang Ismail dari Median, dia jualan bahan-bahan rempah. Waktu dia lewat situ, lalu kakak adiknya mempunyai ide, ngapain si Yusuf kita taruh di sumur? Lebih baik Yusuf kita jual jadi budak. Mereka menerima duit 20 shikal perak. Lalu nasib Yusuf didengar baik-baik. Yusuf nggak salah, tahu-tahu dia masuk ke sumur. Tahu-tahu nggak salah, dia dijual jadi budak. Nah, saudagar-saudagar Midian ini membawa dia lari ke Mesir. Setelah Mesir, Yusuf dijual. Tahu-tahu ada orang Firaun yang namanya Potifar, pengawal raja. Lihat Yusuf nih ganteng juga, dibeli. Dibeli sebagai budak belian. Selama 10 tahun jadi budak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dia jadi budak selama 10 tahun. Nah, saudara, kita mau lihat cuma satu ayat aja yang penting, yaitu Kejadian 32. Kejadian 39 ayat 2 sampai 5. Saya persingkat karena jamnya sudah lewat. Kejadian 39 ayat 2. Saudara lihat, selama 10 tahun Yusuf jadi budak. Tuhan menyertai Yusuf. Ini perkataan ini aja. Selama 10 tahun dia jadi budak. Saudara perhatikan baik-baik. Yusuf dilempar dari sumur, dia komplain? Tidak. Karena apa? Yusuf tahu Tuhan menetapkan langkah-langkah. Dia hanya obey. Kemudian waktu dia dijual jadi budaknya, dia komplain, dia ribut sama kakaknya. Kalian gak fair loh, saya gak salah apa-apa kok dijual jadi budak. Dia tidak, karena dia tahu Tuhan menetapkan langkah-langkah dia sekarang sudah jadi budak. Gak enak. Dia gak komplain, maka dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Kalau saudara di dalam proses Tuhan, saudara tidak komplain, maka Tuhan menyertai saudara. Karena semua rencananya, Anda enak gak enak, Tuhan yang menetapkan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini, kalau saudara lagi gak enak, ingat baik-baik, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tangganya Tuhan yang menentukan. Tangga pertama dari Yusuf masuk sumur gak enak. Dia gak komplain. Masuk ke tangga kedua, jadi budak 10 tahun lu jadi budak. Gak salah apa-apa jadi budak. Nah saudara, karena Tuhan menyertai Yusuf selama 10 tahun jadi budak, ternyata
Yusuf menjadi kepala rumah tangga. Karena dia begitu smart. Potifar kasih dia kuasa, kasih dia reliable, management, accountant yang dia nggak sekolah, toto dia bisa sama sekali. Sehingga Yusuf dalam 10 tahun itu walaupun jadi budak, dia adalah kepala rumah tangga. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, Yusuf itu cantik ganteng. Ketemu si Potifar yang istrinya genit. Istrinya berusaha menggoda Yusuf terus. Sampai semua orang-orang rumah disuruh pergi, lalu dia setengah buka baju untuk menggoda Yusuf. Nah, saya percaya kalau Jemaat Bethany Miracle Center, kalau ketemu Tante Potifar yang menggoda begini, Anda pasti nggak lari. Anda mungkin sekalian mumpung Pak Yusuf, Pak Lukas nggak ada. Nah, tetapi Alkitab mencatat Yusuf lari dia. Saya percaya kalau Jemaat Bethany Miracle Center larinya lari di tempat sembari ngelihat Tante Potifar. Sembari lihat Tante Potifar seksi. Nah saudara lihat Yusuf dia lari. Dia lari, akibat dia lari Tante Potifar merasa tersinggung. Memangnya badan gua ini gak cukup seksi buat Yusuf. Lalu dia laporkan kepada suaminya seolah-olah dia mau diperkosa. Akhirnya suaminya kemakan, Yusuf masuk penjara. Can you imagine? Dia mempertahankan kekudusan. Malah dia masuk penjara 3 tahun. Sekarang dia mendekam penjara. Anda kalau baca Alkitab tulis dia komplain. Tidak. Dia tahu, aduh nasib gue kok begini. Tapi dia ingat, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Jadi dia nerimo aja. Tuhan menetapkan langkah-langkah, aku lagi jobless. Tuhan menetapkan langkah-langkah, aku lagi difitnah. Udah dia terima karena dia tahu apa? Ini adalah suatu proses dari Tuhan. Nah saudara, selama dia 3 tahun di penjara, apa yang terjadi? Karena Yusuf tidak pernah komplain, maka Tuhan menyertai Yusuf. Selama 3 tahun di penjara, dia ketemu juru minum sama juru rotinya raja yang lagi dihukum. Lalu juru minum sama juru roti yang ngimpi. Lalu si Yusuf kan mempunyai talenta bisa membacakan mimpi. Lalu dia bacain mimpinya. Juru minum, 3 hari lagi kamu akan dipulihkan kedudukan jadi juru minum. Jangan lupa sama Ogut ya kalau udah jadi juru minum lagi. Bebasin Ogut dong. Nah si juru roti itu dibilang apa? Kamu apes 3 hari lagi kamu akan digantung mati. Ternyata kuameannya si Yusuf ini cun sekali. Dan si juru minum itu dipulihkan jadi juru minum. Juru rotinya digantung mati. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus. Juru minumnya sekarang dipulihkan. Mestinya dia ingat dong kebaikan Yusuf. Ternyata dia lupakan. Berapa tahun? 2 tahun. Can you imagine Yusuf? Mestinya dibilang, aduh itu orang boceng nih bener. Kacang lupa kulitnya. Gua udah kuamein dia bener. Bebasin gua dong sekarang. Ternyata enggak. Dan Alkitab mencatat Yusuf komplain. Never. Karena dia tahu Tuhan menetapkan langkah-langkah. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kemudian 1 hari 2 tahun kemudian. 2 tahun setelah juru minum itu dikembalikan posisinya. Tahu-tahu Raja Firaun mendapat mimpi. Waktu dia dapat mimpi, dia panggil semua ahli tukang mimpi. Ahli jampe-jampenya, semua tukang kuamnya, tukang paranormal dipanggil. Coba bacain mimpi saya itu apa. Dia ngimpi ada 7 lembu dari sungai Nil keluar. 7 lembu gembuk sama 7 lembu kecil. 7 lembu kurus makan lembu gendut. Dia suruh tukang kuamnya paranormal baca. Enggak ada satu yang baca. Pada waktu itu juru minum baru ingat. Oh iya. Di penjara ada si Aseng itu yang bisa baca mimpi. Kenapa nggak panggil si Aseng itu?
Nah, lalu mereka panggil si Aseng Yusuf. Nah, Yusuf datang, lalu dia bacain mimpinya. Raja, 7 lembu itu adalah 7 tahun masa kekayaan. 7 tahun, 7 lembu kurus adalah masa kemiskinan. Kamu akan mengalami masa kekayaan 7 tahun, kemudian kamu akan mengalami masa kemiskinan 7 tahun. Lalu Firaun tanya, gimana manage-nya? Sup, lu kan yang bisa baca, lu mungkin orang pintar, lu kan Tuhan lu menyertai lu. Coba lu yang manage gimana? Lalu Yusuf bikin suatu strategi. Dia bilang selama 7 tahun rakyat kita kasih benih, biar dia orang bercocok tanam. Lalu penghasilannya 20%, bukan perpuluhan, 20% diserahkan. Lalu mereka bikin lumbung-lumbung yang besar. Sehingga pada waktu 7 tahun kemiskinan, negara Mesir menjadi kaya raya karena logistiknya hebat. Kemudian Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengar baik-baik. Satu hari di sumur, 10 tahun, tolong ditayangkan, 10 tahun jadi budak, 3 tahun di penjara. Tangganya tolong ditayangkan. Nah, saudara lihat. Umur 17 tahun di sumur, di budak 10 tahun, tetapi walaupun jadi budak, dia adalah kepala rumah tangga. 3 tahun di penjara juga jadi kepala rumah tangga, kepala penjara. Dan kemudian umur 30 diangkat jadi Perdana Menteri Mesir. Lihat baik-baik kehidupan Yusuf. Ini adalah Tuhan menetapkan Yusuf tangga-tangga kehidupannya. Yusuf selama 13 tahun dia mengalami processing. Kalau dia tidak taat di tengah, dia tidak jadi Perdana Menteri Mesir. Hari ini dengar baik-baik, tangga-tangga hidup kita, Tuhan yang menentukan tangga-tangga ini. Mungkin saudara sekarang lagi ada di tangga budak gak enak. Dengar baik-baik, Anda cukup taat setia sama firman Tuhan. Setia dengan gerejamu, pasti Tuhan akan bawa Anda naik ke Perdana Mesir, Perdana Menteri Mesir. Amin. Saudara lihat, kalau Yusuf di sini komplain, dia bilang, saya tidak setuju saya jadi budak. Maka tidak terjadi Perdana Menteri. Kalau Yusuf misalnya dia menerima tawarannya dari Tante Potifar, dia tidur dengan Tante Potifar, dia tidak akan masuk penjara. Sehingga tangga ini semuanya putus. Hari ini dengar baik-baik. Tangga-tangga ini saudara dan saya sedang naiki. Kuncinya cuma satu. Taat dan setia menjaga kekudusan. Maka Anda pasti satu hari jadi Perdana Menteri ya jangan. Hari ini Gembala sidang Anda Pak Pendeta Lukas Kusuma, dia mengalami tangga nasi kangkung, dia mengalami pakaian bekas, tetapi dia tetap taat dan setia. Sehingga hari ini dia boleh ada di tangga yang di atas. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan tangga-tangga orang yang berkenan. Kalau saudara yang hadir pagi hari ini adalah orang yang berkenan, jangan komplain kalau Anda saat ini lagi jobless. Jangan komplain Anda saat ini lagi difitnah orang. Keep quiet, semuanya ikuti rencana Tuhan. Maka saudara akan naik kelas rohani. Saya percaya Bethany Miracle Center akan menjadi gereja yang luar biasa. Jemaatnya akan diberkati luar biasa karena jemaatnya adalah pelaku firman. Nah saudara lihat, inilah
Tuhan menetapkan tangga-tangga. Sekarang saya masuk mengenai kehidupan saya. Tolong ditayangkan. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, tolong tayangkan tangganya saya sekarang. Nah saudara katakan sekarang tangganya saya. Coba tayangkan tangga pertamanya saya. Saudara, 15 tahun lalu saya mulai mengenal Yesus. 2 tahun setelah saya jadi pengerja, saya diminta oleh Pak Niko menjadi gembala di sebuah cabang gereja kecil yang berjemaat 120 dewasa, 25 anak di Hotel Borobudur. Saudara, pada waktu saya dipanggil, dengar baik-baik, saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Saya seorang dokter super spesialis, seorang dokter yang bisa masuk ke RI 1, ke Presiden Soeharto. Saudara, saya dipercayai menangani keluarganya. Karena saya menangani keluarganya, saya berkenalan dengan semua militer yang pada zaman itu sangat berkuasa. Ngomong kasarnya, siapa yang berani mengganggu saya telepon itu orang pasti diciduk oleh BAIS, Badan Intelijen Strategi. Saya satu hari praktek 120 orang, satu hari saya lakukan 10 teropong usus, teropong kantong nasi. Saya sangat-sangat terkenal pada waktu itu dan saya tidak kenal Yesus. Saya merupakan menjadi seorang dokter yang paling sombong karena saya cuma punya waktu 3 menit untuk periksa pasien. Kalau pasien itu mau tanya lebih, saya selalu jawabnya, saya ceritain kamu juga gak ngerti, please keluar, the next masuk. Karena saya mesti mengejar omset. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada waktu itu saya seorang dokter spesialis yang terkenal, usia saya masih muda. Saya dengan usia 28 tahun, saya sudah mencapai S3 PhD. Dan saya sudah menjadi associate professor dari Harvard Medical School waktu itu. Can you imagine that? Nggak gampang. Umur 28 saya sudah begitu berhasil. Pulang ke Indonesia saya masuk ke dalam tim kepresidenan. Jadi saya sebagai seorang dokter yang very powerful dan punya uang. Saya nggak membutuhkan Yesus. Jenderal-jenderal yang datang ke tempat saya semua kasih gratis. Sehingga mereka utang budi, sehingga mereka bertanya selalu apa yang saya bisa bantu dokter. Kalau ada orang yang berani ganggu dokter, just let me know. Kita pasti hilangkan, masukkan ke dalam karung. Dan that is true pada waktu zaman Soeharto. Saudara bisa bayangkan betapa sombongnya saya. Tahu-tahu saya kenal Yesus di dalam keadaan serba enak loh. Saya kenal Yesus, kemudian dijadikan gembala sama Pak Niko, notabenanya Alkitab aja baca juga belum ngerti. Tetapi waktu itu nggak tahu kenapa udah ikutin aja. Karena ada orang yang disuruh jadi gembala dia nggak mau, toto kena kanker. Oh gue takut juga dong kena kanker. Lebih baik udah deh jadi aja dah. Nah itu intinya, udah ikut-ikutan. Jadi saya kadang-kadang malu waktu itu jadi gembala. Kadang-kadang ada orang yang tanya, Yoel, saya pikir teman saya padahal lagi mau buka kitab Yoel. Saya pikir Yoel tuh tetangga saya yang lagi dipanggil. Sampai begitunya saya seorang gembala nggak ngerti apa-apa, cuma obedient. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, 2 tahun setelah saya melayani di sebuah gereja di Hotel Borobudur, yang jemaatnya 120 tambah 25 anak. Itu para pengerjanya pengusaha-pengusaha kaya-kaya. Nah saudara satu hari yang tiong-tiong abis itu. Duduk, bangun, lihat, bukan bangun. Wah ini sebentar lagi mau dijemput nih sama Pak Ferigus. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, akhirnya rumah Seattle saya jual juga. Apartemen 3 ini 2 saya jual. Akhirnya saya mempertahankan tinggal 1 apartemen. Saya waktu itu pikir, Tuhan kok saya melayani engkau,
Kok ekonomiku bukan tambah diberkati, kok tambah habis? Di situ dia tahu, di mana hatimu, di mana hartamu, disitulah hatimu. Oh goodness. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itulah pemrosesan. Tuhan mau lihat, ini anak saya mau pakai lebih tinggi lagi. Saya proses soal uangnya, dia survive atau tidak. Pada waktu itu banyak orang bilang, gue udah bilang lu kan, lu melayan Tuhan, mana Tuhan lu? Mendingan dulu waktu lu ke kelenteng si Jin Kui. Lu di situ diberkatin sama si Jin Kui. Saudara kasih Tuhan Yesus, tetap kita taat dan setia. Walaupun diproses ada tangga-tangga yang enggak enak diproses. Saudara, itu baru liwat. Baru liwat. Istri saya hobinya ke Hong Kong shopping. Jadi kalau saya punya uang lebih, saya selalu belikan Hong Kong dollar. Dan kebetulan cousin saya yang pegang Bank Bali yang di Hong Kong. Jadi uangnya tuh semua saya kirim ke dia. Kalau ada lebih saya beli Hong Kong dollar. Buat suatu hari kalau istri mau shopping jadi gampang. Angkanya itu mencapai 1 juta Hong Kong dollar. Lalu cousin saya bilang, ngapain lu taruh uang di gini? Mendingan lu ikut gua main saham. Di Hong Kong semua orang main saham. Saudara, 1 juta main saham. Habis. Dan itu beruntut-runtut tuh semuanya terjadinya. Makanya kalau saudara nggak mengerti rencana Tuhan, saudara kan kecewa. Mana Tuhan gua? Udah gua layani capek-capek, udah gua minggu datang ke Bethany Miracle Center, kok gua masih tetap jobless? Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, setelah pemrosesan itu, saya cuma tahu Tuhan menetapkan langkah-langkah. Jadi saya bisa terus jalan. Kalau saya dipengaruhi kanan kiri, mungkin saya udah step down, kembali lagi si Jin Kui yang saya cari. Nah saudara, slide selanjutnya naik tetangga lagi. Yang paling gak enak. Kalau Yusuf dari budak masuk ke penjara, saya mengalami fitnaan. Saudara, saya pada waktu itu mengobati seorang pasien umur 25 tahun. Dengan demam berdarah yang levernya rusak total sampai 5.000 angka SGPT-SGT-nya. Saya awalnya beritahu kepada keluarga Kristen banget. Saya beritahu ini penyakitnya sangat-sangat berat. Harapan kecil dan ini harus masuk ICU. Lalu keluarga orang Medan ini dia bilang, dokter kita kan anak Tuhan, kita pasrahkan semua sama Tuhan. Senang dong, artinya mati gak apa-apa dong. Kan udah pasrahkan ke Tuhan. Ya, selalu kalau ngomong kita pasrahkan sama Tuhan dokter. Kan enak daripada kalau you awal, awas lu dokter kalau mati golok nih. Nah, itu kan lebih ngeri. Kalau ini kan kita pasrahkan Tuhan. Saudara 5 hari kemudian meninggal dunia. Pada waktu itu saya dengan satu tim karena saya senior, ada wakil senior saya. Seorang dokter militer perempuan yang sekarang jadi wakil gembala saya di salah satu cabang, dia kolonel pangkatnya. Saya setiap kali kalau visit sama ini kolonel ini, tahu-tahu setelah meninggal 2 hari kemudian, teror masuk ke tempat saya. Tiap 5 menit rumah saya ditelepon. Waktu saya angkat dokter pembunuh, gebrak itu naik. Anak saya angkat dokter pembunuh, digituin terus. Akhirnya masuklah di internet. Dia ceritain skenario-nya. Pokoknya kalau Anda baca skenario itu, Anda sakit panu pun gak bakalan cari saya. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, wakil saya ini, dokter kolonel ini, dia bilang, biar saya yang hantam dia di internet. Bahwa itu semuanya fitnah.
Saudara, pada waktu itulah saya mulai mengenal menara doa. Pada waktu saya bingung, saya setiap pagi jam 6 ke menara doa. Di situ saya duduk di kaki Tuhan dan menyanyikan lagu, kemanakah aku harus pergi. Itu lagu favorit saya. Dengan air muka penuh air mata. 1 jam saya worship. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan di menara doa itu saya dapatkan. Berdiam diri adalah kekuatanmu. Saudara, jadi saya nggak boleh defense. Lalu setiap pagi selama 6 bulan. Setiap pagi saya datang ke tempat praktek. Dengan mata berlinang-linang. Suster saya berbisik-bisik, kasihan banget dokter habis ribut sama istrinya kayaknya. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada waktu itu seorang pengacara terkenal di Indonesia. Karena ini di luar negeri saya sebutkan O.C. Kaligis. Dia telepon saya, dok, saya nggak bisa terima dokter dibeginikan. Saya akan tuntut orang itu. Dan saya akan minta dia selama seminggu masuk di dalam Kompas. Minta maaf. Dan saya akan menuntut 12,5 miliar pada waktu itu. Sekarang mungkin 100 lebih miliar. Pencemaran nama jelek. Lalu saya beritahu kepada O.C. Kaligis, Bang, saya dapat dari Tuhan berdiam diri bang. Dok udahlah jangan sosok rohani lah. Saudara, kemudian datang sebuah surat kepada gembala sidang saya sama direktur rumah sakit. Supaya saya dipecat dari dokternya. Saudara, kemudian datang telepon dari kepala badan intelijen. Jenderal, dia telepon saya, dokter cuma bilang oke, orang itu besok hilang dari bumi Indonesia. Saya bilang, Pak, saya dapat dari Tuhan. Berdiam diri, Pak. Udah dokter cuma bilang oke, saya udah rekam oke. Itu orang pasti besok hilang. Gitu. Itu caranya intelijen bekerja zamannya Pak Harto. Saudara punya fasilitas untuk membalas. Tetapi saudara tidak boleh pakai fasilitas. Itu yang susah. Kalau kita nggak punya fasilitas, ya apa boleh buat. Sekarang kita punya fasilitas untuk membalas. Tapi Tuhan mintanya berdiam diri. Karena Tuhan bilang, pembalasan bukan hakmu. Pembalasan adalah hakku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, 6 bulan saya lewati setiap pagi. Hanya menangis di kaki Tuhan. Hanya menangis di kaki Tuhan. Dan saya tahu itu adalah suatu proses buat menekan kesombongan saya. Buat menekan semua daging saya dia tekan. Apakah bisa? Yusuf menjaga kekudusan malah masuk penjara. Yusuf gak ngapa-ngapain tahu dijebloskan. Bisakah engkau? Seperti Yusuf. Saudara, pada waktu saya sudah gak kuat di persimpangan jalan. Kalau saya di mimbar khotbah, maka di seberang sana, kalau orang ada yang menunjuk, saya pikir dia lagi menunjuk tuh dokter pembunuh. Jadi udah mulai paranoid saya. Pada waktu itu saya cari gembala sidang saya Pak Niko. Karena Pak Niko juga dapat surat supaya saya dipecat. Lalu saya beritahu Pak Niko, saya siap. Kalau Pak Niko mau pecat saya terima. Saya ngucap syukur. Saya punya seorang gembala sidang. Yang wise, dia beritahu saya, Pak Yanto, no. Saya percaya apa semua Pak Yanto katakan. Maju terus, jangan kamu tidak melayani lagi. Justru maju terus supaya iblis tidak tertawa. Maju terus, beritakan firman. Nah saudara yang Tuhan Yesus, kemudian saya jalankan tugas saya. Dan apa yang terjadi 6 bulan kemudian.
Pada waktu saya khotbah di cabang saya di Intercon, hujan rintik-rintik. Setelah khotbah saya keluar, ditemenin sama seorang pengerja. Saya baru mau menyeberang karena hujan. Toto ada 2 anak muda datang menghampiri saya. Dia tanya, Bapak Dokter Yanto ya? Saya bilang iya. Pak, ampuni kami Pak. Kami 2 orang ini yang masukin Bapak di internet. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Kami berdua dihajar Tuhan habis-habisan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya tidak sempat lagi nanya, kamu bangkrut atau kena kanker? Saya cuma kembali ke kamar gereja lagi. Dan saya menangis di kaki Tuhan. Tuhan, Engkau benar. Pembalasan memang hakmu Tuhan. Aku mengucap syukur. Aku mendengar suaramu. Aku mau taat. Daripada pakai dagingku. Kalau aku pakai dagingku, aku senang. Pengacara itu vonis dia masuk koran. Namaku dipulihkan. Aku senang. Orang itu diciduk sama Bais hilang. Dagingku menyenangkan. Tetapi aku tidak melihat kemuliaan Tuhan turun. Alkitab menjadi kenyataan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, itu tangga yang paling tidak enak. Fitnahan-fitnahan. Sampai hari ini pasti masih ada. Pasti masih ada. Saya sedang menerapkan di gereja mengenai kekudusan. Saya lagi menerapkan mengenai datang ke hadirat Tuhan dengan hormat dan takut. Dan beribadah dengan cara yang berkenan. Artinya, saya mulai terapkan kepada jemaat, please jangan datang terlambat. Kalau firman sudah dimulai, saya tidak mau lihat ada jemaat yang jalan. Yang mau ke kencing, tolong kencing sebelum firman. Setelah firman dimulai, pintu akan saya tutup. Jadi saya beritahu pengumuman. Tahu-tahu ada email masuk. Pak dokter sekarang sombong banget ya. Sudah banyak pasien jadi mulai sombong. Tahu nggak? Masih ada hak asasi manusia. Saya mau keluar kencing sesuka saya. Email gitu. Lalu saya balas, betul Pak, ada hak asasi manusia yang berlaku di luar gereja. Di dalam gereja, kebenaran firman Tuhan tetap ditegakkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah itu yang saya sedang lakukan. Nah saudara, inilah tangga-tangga yang saya mesti ngalamin. Kalau tangga-tangga ini, saya percaya banget. Kalau aku tetap taat setia, aku pasti juga jadi dalam tanda petik Perdana Menteri Mesir juga. Amin. Demikian juga saudara. Saudara mungkin saat ini ada di tengah-tengah tangga. Dengar baik-baik, taat dan setia. Maka Tuhan menyertai Anda semuanya. Amin. Maka Anda akan sampai ke tangga yang Tuhan rencanakan. Saya percaya gereja ini, gembala sidang Anda, pendeta Lukas, dia mengalami proses demi proses dia taat setia. Sampai hari ini Anda lihat Tuhan berikan dia gereja yang luar biasa. Dan saya percaya kalau hal ini diteruskan 3 kali besar dari ini akan diberikan buat gereja ini. Pasti akan diberikan. Ini mah Tuhan bilang, this is peanut man. Buat Tuhan peanuts nih, baru segini. Ya, masa kalah sama Pak Yanto punya di Jakarta. Nah, ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sekarang Anda lihat, kalau Anda sudah lihat tangga-tangga ini. Saya ceritain sekarang yang enaknya. Saudara, 4 tahun lalu saya pergi kongres dari Jakarta, saya mau ke kongres ke Vienna, ke Austria. Saya naik kapal terbang, saya mesti ke Paris, dari Paris saya tukar ke Vienna. Karena pada waktu itu saya pertama kali mau mencobai kapal terbang Airbus 380 yang 2 tingkat. Jadi saya stop Paris. Actually saya bisa stop di Frankfurt atau di Switzerland baru tukar. Sampai di Paris, kan mesti tukar kapal terbang ke Vienna, kongres kedokteran.
Nomor satu, saya beli SIM card lokal karena saya mesti telepon urusan rumah sakit banyak. Saya masih ingat saya bawa dompet, saya tuker. Setelah tuker, karena saya pakai jin itu ketat, itu kantongnya juga pas-pasan nih. Lalu saya masih ada waktu, saya masuk dia punya launch-nya, lalu saya main internet. Mungkin waktu main internet ini dompet udah mulai keluar, nggak berasa. Tahu-tahu ada boarding call, saya masuk ke pesawat. Waktu saya duduk di pesawat, saya baru ingat, dompetku hilang. Aduh, gimana nih? 5 menit lagi udah mau tutup, saya kabur Paris gitu gede, airportnya mau nyari di mana hilangnya. Aduh. Saudara, kartu kredit, duit semua di sini semua. Untungnya sebelumnya tiba, saya bawa 6.000 euro, saya bagi istri saya 1.000 euro. Maka bapak-bapak kalau pergian suka bagi ke istri-istri. Jangan dikantongin bapak sendiri. Saya bagi ke istri saya 1.000 euro. Jadi di kantong saya 5.000 euro sama semua kredit card. Waktu naik kapal terbang jadi kita bingung. Gimana ya? Tapi udah mau berangkat ya. Udahlah. Belajar apa? Mengucap syukur. Di pesawat saya belajar sama istri, saya bilang, udah kita ngucap syukur. Kita ngucap syukur, Engkau baik Tuhan, terima kasih. Habis lagunya selesai, ya mana mungkin dompet ketemu. Tiap kali udah ngucap syukur Tuhan baik, pasti Tuhan ketemukan. Habis lagunya selesai, otak waras mulai jalan lagi. Mana mungkin dompet bisa ketemu. Kitanya di Vienna, itu dompetnya di Paris. Siapa yang mau kirim ke situ? Malaikat mau kirim. Jadi nyanyi mengucap syukur, tapi di hatinya nggak percaya. Nah saudara, sampailah saya di Vienna. Duit cuma tinggal 1.000 euro. Hotel semalam 300 lebih euro. Udah itu naik taksi. Saya jarang keluar negeri bawa internet karena waktu check-in check-out repot bongkarnya. Ini kali kebetulan saya bawa dan saya mempunyai kebiasaan kalau hotel itu bayar, saya nggak pernah mau buka. Waktu saya check-in di hotel, tulis gede itu free wifi. Jadi saya masuk kamar nomor 1, saya teleponin kredit card saya semua supaya dibatalin semua. Yang saya ingat nomor-nomornya supaya dibatalin. Berarti saya mesti hidup dengan 1.000 euro nih. Nah saudara kasih Tuhan Yesus, kemudian free internet, saya iseng-iseng buka internet. Tahu-tahu waktu internet dibuka, ada message masuk dari seseorang yang saya gak kenal. Dia bilang begini, saya gak tahu kamu dokter manusia atau dokter hewan. Nah, saya menemukan dompet kamu di launch-nya, rupanya jatuh di dekat bawahnya internet. Tapi di dalam situ ada you punya nama, tapi nggak ada tulis ini dokter manusia atau dokter hewan. Ya, cuma ada emailnya, jadi dia email. Nah, saya adalah dokter dari Brasil dekat Suriname situ, sedang menuju ke Vienna mau kongres. Sedang menuju Vienna kongres. Jadi kalau Anda dokter manusia yang mau pergi ke Vienna kongres, besok jam 7 ketemu di tempat kongres. Gitu. Nah saudara bayangin, coba kalau yang nemukan Jemaat Bethany Miracle Center sini. Ditilap ya Pak, ditilap. 5.000 euro. Saya percaya ditilap sama jemaat ini. Nah saudara kasih Tuhan Yesus, sekarang katakanlah yang nemukan orang Paris, bagaimana saya suruh ngambilnya juga? Quite impossible. Nah besok paginya saya begitu sukacitanya. Coba tayangkan slide-nya. Inilah orang yang ketemu dompet saya, dia kembalikan saya di tempatnya. Saudara kasih Tuhan Yesus, impossible thing becoming possible. Kenapa?
karena Tuhan menyertai saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini dengar baik-baik. Hidup kita adalah sebuah rentetan. Rentetan itu bisa putus dan enggak mencapai hasilnya. Bayangkan kalau yang menemukan bukan orang ini. Katakan orang lain yang tinggalnya, katakan di India, saya suruh ngambil India. Yang nemukan orangnya di Paris, saya suruh ke Paris lagi. Bisa Tuhan atur. Yang nemukannya juga dokter yang mau ke kongres. Sehingga semuanya menjadi smooth. Waktu saya ketemu dompet ini, sorenya langsung saya ke toko dompet itu Louis Vuitton. Saya belikan yang sama, ternyata 10% per puluhan. Harganya 500 euro. Saya hadiahkan kepada orang ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di kebaktian pertama ini, saya mau katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidupmu, termasuk langkah hidupku. Selama saudara di dalam proses, saudara belajar taat, setia, jangan lari dari Tuhan. Tetap taat setia. Anda akan dibawa ke level yang lebih tinggi. Anda mungkin mengalami fitnaan, Anda akan dibawa ke level tinggi. Dan di ujungnya, Perdana Menteri akan dicurahkan buat saudara yang Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita, Tuhan hidup sampai hari ini. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, apa yang Bapak Pendeta Dr. Yanto alami, saudara, biar menjadikan kekuatan buat kita hari ini. Kita yang merantau di negeri asing, di Philadelphia, di Amerika, kondisi apapun yang saudara hadapi, mari tetap mengucap syukur, tetap taat, hidup dalam kekudusan, dan lihat hasil akhirnya selalu indah. Kata bersama saya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. 2, 3, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya anugerah-Mu melimpah buat kami. Biarlah Tuhan di hari ucapan syukur ulang tahun gereja Bethany Miracle Center Philadelphia yang ke-11. Terima kasih buat pesan-Mu Tuhan. Kalau ada kami yang masih ada di tangga bawah, di tangga ketika kami masih di sumur, ketika kami masih dalam masa penjara di fitnah, kuatkan setiap kami untuk terus melihat ke depan, ke atas, kepada Tuhan. Ada destiny Tuhan yang Tuhan tetapkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kalaupun kami sudah di atas, biar kami tetap belajar rendah hati. Dan ingatkan kami bahwa masih ada tangga yang lebih tinggi lagi, ada destiny yang lebih dahsyat lagi yang Kau sedang kerjakan dan siapkan buat kami. Buat kami semua bisa lulus dalam setiap ujian Tuhan, dalam anugerah dan jaminan-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan.